Ini ada tema, Bung. Siapa yang mengutuk Yesus? Di kampung halaman Bang Suma baru kubur gratis itu Iya, iya. tanah orang ini Bang Suma. Iya. Makanya kalau bisa jangan mati di kampungnya orang. Udah mana kita tahu kapan mati. Iya, bicaralah sama Yesus. Yesus, jangan matikan aku dulu ya. Aku pulang kampung dulu. Matinya Dah di kampung. iman. Hah? Iman aja biar panjang umur Bang Suma. Bang Suma juga begitu. Imanin biar enggak panjang umur. Iya, iya, iya. Ini ada tema mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait dengan siapakah yang mengutuk Yesus. Itu ada di ayat apa itu Bang Suma yang mengutuk Yesus itu? Di Galatia. Di Galatia. Galatia 3 nomor 13. Woi, saya tidak bawa Alkitab ini Bang Suma, saya ada di tempat vilanya teman ini. Oh, Coba Bang iya. Suma baca. Terkutuklah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus, yang mengharapkan Yesus mati sih ahli-ahli Taurat Bang Suma. Kalau untuk mengutuk dia nggak ada siapa yang harapan dia mati pada saat itu ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Bang. Sama ini orang Romawi. Berarti yang mengutuknya orang Romawi. Kalau kata mengutuk itu saya tidak pernah dengar. Cuma kalau pengharapan untuk matinya Yesus itu ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta orang yang Kaisar Romawi yang berkuasa pada saat itu Bang Sum. Di Galatia tadi itu tertulis Yesus mati dengan jalan kutuk. Saya minta maaf Bang Suma, saya belum ini terlalu baca semua ayat-ayat Alkitab Bang Suma. Saya cuman patokan di Filipi pasal kedua ayat 5 sampai 11 itu aja yang saya patokan hidupnya saya Bang Suma. Iya, Itu iya, iya, iya. Bang Suma coba baca itu Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Coba mungkin Bang Suma lebih mengerti daripada saya. Apakah saya salah atau salah alamat? Bisa Bang Suma sebagai orang yang udah pahami Alkitab secara belajar atau secara apa namanya? Secara Bang Suma mungkin pengalamannya. Coba Bang Suma baca itu mungkin penyampaiannya ke saya secara karena ayat itu yang saya pahamin, yang saya imanin sampai sekarang ini, Bang. Iya, jadi di situ dikatakan Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, menjadi hamba, mengambil rupa manusia, dan taat, bahkan sampai taat mati di atas tiang salib. Nah, matinya di atas tiang salib ini mutar lagi kembali. Siapa yang membunuhnya? Oh, kalau yang membunuhnya seperti yang saya bilang tadi Bang Suma, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu Bang Suma. Karena dia datang kan sebagai ini Bang Suma, orang yang pada saat itu kan memang kayak orang panutan. Siapa sih yang nggak iri lihat panutan yang rendah hati, yang ada percobaan pun dia tetap jawab sesuai pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan tidak membuat kekacauan selain dia mengobrak-abrik rumah ibadah, yang membubarkan rumah ibadah dijadikan tempat perjudian pada saat itu dan tempat-tempat ini jualan. Itu aja Iya, yang iya, iya. lakukan. Jadinya Iya, iya. saat itu sebagai panutannya saya Bang Suma untuk di dunia itu. Berarti tentara Romawi membunuh Tuhan Yesus gitu. Iya, ada pun ini Wih. apanya Bang Suma. Wih. Itu Bang Suma ada ini panglima
tukang penggalnya Bang Suma, tukang penggal namanya itu dia dah yang dibilang sama, kalau ada yang tanya kenapa Tuhan Yesus kubur, dia sama uang kan, jangan kamu bilang kalau Tuhan itu bangkit, dikasih uang banyak dia datang mengaku sama Tuhan Yesus, dia berpaling ke Tuhan Yesus kembali Bang Suma. Iya, Coba berarti Bang Suma baca-baca, kan Bang Suma kan orang pintar, pasti bacalah sejarah-sejarahnya begitu. iya, kita sudah sampai pada poin bahwa Algojo membunuh Tuhannya saudara kita Kristen, kan gitu ya? Ya betul Bang. Oh. Tapi Ya. Suma pas kebangkitannya Bang Suma, dorang baru sadar kalau yang dorang bunuh itu memang Tuhan yang sebenarnya. Begitu Bang Suma. Makanya mereka orang Roma semua, Kristen semua itu kan, aslinya mereka yang pembunuh semua. Jadinya Katolik semua itu kan, aslinya mereka ada pembunuh ini Tuhan Yesus yang di manusia, yang seperti Bang Sumang baca tadi yang ini ayat Filipi 2 ayat 5 sampai sampai 11 itu. Dan dia kan mengembangkan dirinya sebagai manusia itu Bang Suma. Baru pas kebangkitannya Bang Suma, bukan mereka aja, dunia baru sadar kalau mereka yang kita bunuh itu adalah Tuhan, begitu. Makanya menjadi dan semua ini. Iya. Makanya Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk bangsa Romawi, kan gitu? Iya Bang. Makanya Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk bangsa Romawi. Iya, ya mungkin sejenis itulah. Tapi kan adalah dalil-dalil di Alkitab juga yang menyatakan begitu, Bang Suma, kayak Kejadian, begitu, kayak di kitab apalagi para nabi yang lainnya lah. Iya, betul. Ya, luar Makanya Bang biasa. PK kan udah bilang sama Bang Suma, PK dulu sama siapa namanya itu, yang Cina itu yang kita bilang Jeki Sembaring itu loh. Jeki Sembarang. Itu PK dulu sama dia itu biar Pak Bang Suma lebih pas dah kayaknya itu, sama-sama ilmu itu, sama-sama berpengetahuan itu. Dia blokir saya. Oh, dia blokir kakak? Iya. Oh, berarti tidak bisa dong mau adu kayak Yusuf PI pernah sama dia kakak kalah. Iya. Sama saya diblokir sama dia. Kakak Yusuf PI bawa telur 20 pieces kan, PK kan kalah dia 20-0 kakak. Makanya saya dengan rendah hati pergi dulu PK di situ itu begitu. Waktu itu kan saya minta sama abang untuk infokan ke dia buka blokir saya. Udah disampaikan? Dia bilang dia tidak pernah blokir, jadinya saya tidak tahu mana hari ini. Saya tidak pernah lihat lagi dia live. Ada Dia live blokir. kakak, ada live dia. Lagi nyanyi-nyanyi sama Hana Official sama siapa tuh di situ. Naik pula aku. Karena diblokirnya makanya aku nggak bisa lihat lagi gitu. Soalnya Bang, kan turunkan saya bang. Salah Oke. pencet bang. Baik bang, makasih ya. apa namanya itu orang yang berilmu, yang bertakwa, yang itu tahu pernah baca sejarah juga, jadinya enak kita deh yang awam-awam begini enak juga. Iya, betul. Iya. Jadi Kalau sama setuju kalau Yesus ini dibunuh sama tentara Romawi ya? iya, karena mereka pelakunya di cerita itu sesuai dengan yang di kitab juga kakak kan begitu. Iya. Tapi Luar biasa. Halo bang. Halo? jadi ya maksudnya. Cuma mau bilang bang, tuh Sedis udah hina-hina Nabi dia tuh. Dia bilang Nabi suruh orang Islam ke Mekah minum kencing onta. Coba abang undang dia dulu. Jangan dengar sakit jiwa itu, Bang Suma bikin capek sama dia itu, sakit jiwa. Dari tadi udah saya dengar hina-hina Nabi terus dia. Dia kan pengemis itu Ade, jangan dengar dia pengemis, dia udah Iya, jangan dengar tapi udah hina-hina Nabi mana boleh juga kan?
namanya dunia apa kan, dunia TikTok kan, siapa yang begitu yang heboh di situ penontonnya begitu. Kita harus cerdas sendiri, Adim. Lebih baik nonton Bang Sum kamu. Iya, Nonton tapi Bang nggak Sum. boleh bang. Tapi nggak boleh kalau hina-hina Nabi itu nggak boleh, hina-hina Nabi itu nggak boleh. Ari Munadar, jangan dengar Edis. Sesat, Urusan sesat. tuh. Gimana tuh bang? Gimana? Sesat. Kita biarkan aja tuh dia hina-hina Tidak Nabi itu. beragama. Pindah-pindah Nabi itu. Edis itu mau menghina, saya Katolik, dia mau hina seperti apapun saya tidak bantah dia, karena dia memang otaknya sesat. Mau paksa gimana? Coba. Mau Itu cari gitu, Bang uang. Iya, iya, Bang Sum, iya, iya. Oke lah kalau itu semua ya. Saya Iya, tutup. nggak usah Assalamualaikum. respon dia, adik. Nah, santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, cuma. Mau Makasih, respon Bang, dia aja, makasih. cuma. Oke, yuk, Iya, siap. makasih. Sehat selalu, Bang. Iya. Oke. sehat selalu Bang Sumaya. Iya, oke. Kita istirahat. Kakak beta follow kakak ini. Oke, oke, oke. Sip, sip. Follow back kita itu saudara kakak. Oke, oke. Ya. Makasih Oke. Bang Cus. Makasih, makasih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik terpaksa karena saya punya nazar bang. 1 menit aja bang. Iya, gimana? Gini, nazar saya begini bang. Kalau anak saya peringkat 1 di kelas, saya akan naik ke komalnya Bang Zuma. Alhamdulillah diijabah bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya, Masya Allah. makasih udah dinaikin bang. Makasih. Iya, Semoga anak jadi anak soleh dan. Iya, amin. Kelas 3 madrasah bang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, makasih bang. Makasih abang. Salam sama Iya. anaknya ya. Amin. Turunin ya bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Halo. Halo GN. Halo. Iya, selamat malam, Bang Juma. Katolik, Protestan. Halo. Kodong. Kita tunggu teman-teman kita lagi dari Oten. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Oh, kodong. Ses saja Ki. Sabar ya teman-teman ya. Kita undang yang lain. Sabar. Asik. Ditolak sama dia. Banyak yang ini, banyak yang DM. Tapi kalau udah live disuruh naik nggak mau naik, gimana itu? Cuman nge-DM doang, saktinya minta ampun. Maki-maki lah. Pas giliran disuruh naik, teman-teman nggak mau dia. Dikirimin link juga nggak gubris. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Padahal dia yang minta.
gitu. Tapi kalau siapa pendeta Leo ini betul-betul sudah trauma berat, gak mau lagi dia, gak ingin lagi melihat wajahku. Gimana dong teman-teman? Marah besar dia Pak Leo ini. Coba yang non muslim dibatalkan dulu. Biarkan teman-teman kita yang non muslim, yang muslim batalin ya. Banyak permintaan soalnya nih. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Maaf Waalaikumsalam. chat Bang. Iya, makasih. Banyak permintaan teman-teman, tapi kelihatannya muslim. Halo, selamat malam. Halo, Halo. Iya, halo. halo Bang. Semangat Bang Juma. Iya, halo. Salam. Dari Katolik, Protestan? Islam. Oh, alhamdulillah. Halo Nasyama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang kasih waktu sebentar aja. Ini Iya, bang, maaf mau nanyain biar nggak jadi beban gitu ya. iya. Ada yang agama Kristen kan nanya ke saya gitu. Teh, kok di Islam itu kalau mau ke masjid harus lepas sandal atau sepatu katanya gitu kan. Iya. Terus ada orang Kristen ngasih tahu itu jelas-jelas Kristen tapi nggak ngerti gitu bang, karena aku nggak ngerti sama sekali gitu kan. Bilang aja ke dia katanya, kan Yesus juga mengatakan tapi nggak tahu bang ayat atau apa ya, nggak ngerti juga ya. Mengatakan sebelum kau memasuki perkemahan suciku hendaklah lepas kain kasutmu, kalau nggak salah gitu ya bang ya. Itu benar Iya. nggak sih bang? Itu tradisi Yahudi memang gitu. Mereka masuk rumah ibadah, namanya bait suci. Kalau namanya bait suci nggak boleh ada najis di dalam. Nah, bagaimana mau tidak boleh najis kalau pakai sendal, pakai sepatu? Lagian kan umat Islam sujud di rumah ibadahnya. Ya. Kalau ada orang pakai sepatu habis injak ini kan gimana itu? Wajah orang sujud ke lantai terus bekas sepatu. Oh gitu. Udah gitu aja sih bang. Ya Allah, subhanallah, Iya, makasih. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang naik yang mau jadi Kristen. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, Iya, halo dari Katolik. you from? Dari Katolik. Pakistan. Klakson. Pakistan. Klakson. Pakistan. Oh, Pakistan. Oh, iya. Yes. Magai.
Deto nama pedi ulumu. Ya. Pedi ulumu ka apa langgo? Dekmu. Lo meli rock anyo lo meli pelok, lo meli pelok. Lo meli pelok yo lo napa mo iso isi batang. Barat nole sawo pedi ulumu. Makondro ka apa di? Lesu no lo menu. Cemen lo lesu. Halo, selamat malam. Yang Muslim mohon untuk jangan naik dulu bang ya, dimohon dengan hormat. Begitu ganti. Nanti aja baru naik. Setelah saya off baru naik. Oke? Allahu Akbar. Kiriman aku ditolak. Hah. Yang Muslim tahan diri dulu. Ini banyak permintaan nih. Alamak. Cek. Tidak nyangkut lagi. Tidak nyangkut lagi. Ini yang ada di sini, yang lagi nonton tapi nggak mau naik, ada beberapa orang. Kita jambak tapi nggak mau naik. Gimana dong? Sabar ya teman-teman. Anggap saja ini ujian. Memang agak berat belakangan ini untuk mencari teman-teman yang ingin diskusi gitu. Mungkin mereka berpikir bahwa menghadapi tema-tema yang ada di perbincangan lintas agama itu berat, susah, karena Bible tidak bisa membantu kan gitu. Stok oten kosong, di gudang sudah sedikit. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Malam juga bang. Dari Katolik. Halo. Halo bang. Halo abang. Halo. Lagi mpe ulu. Masa semetok tuh pak. Lo aku menre dia tenia aku Kristen. Lo toko dia lo mau bicara. Tapi dia misengi. Lo magaru lang kok. Sabar ya teman-teman. Pastinya nanti akan rame, oten-oten itu naik lagi ke sini. Jadi sabar aja. Nanti akan datang juga tuh. Mereka kebanyakan masih istirahat gitu. Masih istirahat, masih menunggu. Ada nanti kalau dipikir udah sunyi baru naik gitu. Yang non-muslim silakan ajukan permintaan, jangan sungkan. Ini yang Pakistan mau ngapain aja minta-minta terus. Yang Pakistan ini. Mau makan kapurung kah?
Hmm? Teman-teman muslim, tolong di tap-tap layarnya lagi, di tap layar silakan posting ulang. Ini saya kirim ke orang-orang tapi halo, siapa nih? Hah? Orang? Tapi nggak nampak di sini. Tak nampak di sini. Ini dari mana? Malaysia. Oh. Iya. Kok aku di Indonesia nih? Iya emang. Di Malaysianya di mana? Nggak nampak. Tak terlihat abang ini di sini. Jaringan saya teman-teman ya. Jaringan ya. Nge-lag ya teman-teman. Iya, jaringan betul, aman ya. Tapi aku nggak bisa lihat ini. Yang tadi abang itu nggak ada, aku lihat, tengok. Kok bisa? Padahal bagus jaringan di sini. Mikana ini enggak? Mikana lagi live enggak teman-teman? Kok nggak bisa kebuka ini ya? Coba deh. Terjeda. Multi nggak ada ya? Ada dong. Multi nggak ada. Posting ulang teman-teman. Di posting ulang, tap-tap layar, biar semakin banyak yang ini, yang lihat kita live dan berminat untuk naik ke komal kita. Karena yang lama-lama memang menghindar, dia menghindari komal kita gitu. Karena mereka berpikir naik ke atas pun percuma kan gitu. Halo? Iya, halo. Nggak nampak di sini, Bung. Halo? Nggak kelihatan pun. Ada suara tapi nggak kelihatan, nggak kedengaran orangnya. Nggak nampak orangnya. Gimana ini? Sabar teman-teman, saya kirim ulang lagi. Mereka kelihatannya memang udah mulai takut sih.
Jadi mereka pura-pura nggak tahu gitu kalau kita lagi live. Coba yang non muslim yang naik dulu, jangan yang muslim. Kecil suaranya, masa sih? Udah besar ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Halo. Gimana, Bang? Baik. Boleh bertanya, Bang? Boleh, tapi Cuma- mana mukanya mana, Nona? Oh, oke. Sabar, Bang ya. Iya, Non. Ya, tunggu ya. Iya. Malam ini cantik kah? Apa, Bang? Dirimu hilang. Kenapa? Kamu tak nampak di sini. Oh, berarti HP-mu error, Bang. Aku lihatnya, Bang. Masa sih? Iya, udah ongkam aku ini. Ya udah, coba aku. Halo. Halo. Mana kau, Tante? Naik lagi lah. Si Raja Holong itu kan? Bukan Raja Holong. Apa Raja apa namanya? Jaringanku berarti di sini nggak terlihat tadi. Oh, jantan. Iya betul. Pedoha. Raja Pedoha. Si tukang mabuk. Yang semalam marah-marah yang lain kan. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya. Dari Katolik. Halo. Iya, halo. Dari Katolik, Bang? Bukan, Bang. Protestan. Muslim, Bang, Muslim. Oh ya? Ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, kasih. Baru ditanya. Kenapa bisa gitu? Oh iya, ada nggak yang tahu kabarnya ini? Kabarnya siapa? Rumah itu Pak Leo lagi curhat di komalnya, coba tolong diundang Bang Zuma. Ngomongin Bang Zuma itu. Masa? Aku undang-undang tapi ditolak. Tolong diundang Bang Zuma. Ini saya undang lagi dari tadi pun aku undang. Coba aku undang lagi ya. Aku undang dari tadi tapi dia nolak aku gitu loh. Tes 1, 2, 3, 6. Tuh ditolak. Coba ketik di sana di tempatnya Bang Suma undang masuk di komalnya bilang gitu. Terima undangan Bang Suma bilang.
terima Bang Suma punya undangan, bilang gitu, jangan ditolak. Jangan trauma lama ini dia. Ditolaknya. Tekan. Ditolak sama Om Leo. Om Le, terimalah. Iya, kayaknya sih gitu. Kayaknya karena dia trauma gitu. Yang lain juga pada trauma ke sini. Nih kalau naik di Komali Bang Suma ini yang kita dapat pengetahuan yang belum pernah didapatkan di gereja kan gitu. Kalau di Bang Suma diulas tuntas di sana bersama dengan teman-teman diskusinya. Nah, orang-orang ini kelihatannya sudah takut masuk. Bahaya katanya. Masuk di sana itu bahaya. Kenapa bahaya? Ya materinya siap saji. Sedangkan kalau dia berbicara ada datanya, ada dalilnya. Sedangkan kalau kita ya cuma doktrin dogma aja. Gimana dong? Mikana juga enggak mau dia. Nih diundang lagi kan? Nah kita undang juga si Alto. Enggak mau dia. Udah sakit hati dia kayaknya. Trauma. Yang namanya trauma kan susah untuk diobati. Sama dengan siapa yang ngaku murtadin dari Makassar itu. Itu juga kadang saya japri. Ya dibalas sih tapi ya kayak gitu. Diajak diskusi gak direspon. Begitu teman-teman sekalian. Ya kelihatannya sih betul mereka terguncang. Mereka merasa ini bahaya ini Bang Suma ini. Narasinya ada datanya tapi kan gitu. Narasinya bahaya. Tapi narasi yang dibangun berdata. Kita mau bantah susah. Kayak yang tadi sore tuh. Yang botak kepalanya. Ya dia lebih mengandalkan narasi-narasi yang dibangun tanpa dalil. Gimana dong? Narasi tanpa dalil. Tetapi kalau kita bernarasi justru dalilnya lengkap. Jadi agak berat. Dia menghadapi kita itu agak berat. Hadapi apologet Islam ini sulit. Karena seperti Bang Suma, di komalnya Bang Suma, setiap kita sajikan materi, ada dalil. Jadi disanggah berarti kita menyanggah dalil kitab kita sendiri. Nah, maka salah satu cara mereka, belum ada Roh Kudus. Kamu nggak ada Roh Kudus di dalam dirimu, gitu. Itu aja terus alasannya. Mau sampai kapan kayak gitu ya kan ya? Mau sampai kapan? Ada multi kan di bawah teman-teman sekalian? Bisa multi kan? Dewa Adena. Wih, sombong kali Pak Leo. Wih, Pak Leo luar biasa. Sombong dia sekarang. Tap-tap layar teman-teman. Di tap layarnya. Halo, selamat malam. Turunkan aja bang, salah pencet. Iya. Halo, Ibu Karon. Apa kabar? Halo, selamat malam. Malam juga. Iya. Sudah diterima ya multinya. Siap. Silakan buka. Ibu silakan buka.
Sebentar. Oke. Temanya apa nih Bang Juma? Siapa yang mengutuk Yesus? Tidak ada yang mengutuk Yesus. Lah, tapi tertulis begitu. Itu juga dikutuk itu. Jadi apa dan kalau tidak dikutuk? Itu dia mengambil kutuk, bukan dikutuk. Ya. Itu dengan jalan menjadi kutuk. Gimana sih ibu ini? Jadi ada jalan menjadi kutuk. Itu berarti bukan dia dikutuk, tapi dengan jalan kan, bukan dia dikutuk. Iya, dengan jalan. Dan dia- Kristus telah menebus Ibu Carolina dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya, tapi Cantik sekali malam ini, weh. Habis mandi. di Yesaya 53. Mandi kembang. Ya, dengar dulu. Di Yesaya 53 ayat 3, ya. Dia kutuk kita lah yang ditanggungnya. Iya. Dosa kita lah yang ditanggungnya. Iya. Jadi dia yang tadinya tidak berdosa, tidak apa dia adalah Allah, dia turun menjadi manusia, tetapi kealahannya tidak pernah hilang. Iya, Dia bukan rela itu. mengorbankan dirinya karena kasihnya yang besar. Bukan menjadi- itu. Jadi Maksudku tidak hanya di untuk dia. Tapi kan dalilnya begitu, Ibu. Kristus menjadi Dia tidak, kutuk. namanya dia mengambil kutuk, tetapi dia tidak dikutuk. Dia mengambil dosa kita, kayak seharusnya kita di penjara. Bang Juma harusnya mati masuk neraka. Nah, Tuhan tebus supaya kita tidak masuk neraka. Dengan apa? Dengan darahnya orang yang tidak berdosa. Manusia semuanya berdosa. Dalilnya Dilihat, manusia di begitu. dunia ini semua berdosa, Bang Juma. Tidak ada Dan- yang bisa menebus manusia lain. Dalilnya begitu, Ibu. Kristus Itu karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Iya. dengan jalan menjadi kutuk. Iya, tetapi itu kutuk kita yang seharusnya terkutuk itu kita manusia yang Tapi berdosa. diambil alih sama dia, berarti yang terkutuk Iya. dia. Itu namanya mengambil alih, tapi tidak dikutuk orang, itu bukan kita yang terkutuk. Tapi Seharusnya diambil alih kita kutuk manusia itu. ini yang terkutuk, diambil Tapi- sama Tuhan. Gitu. Berarti yang terkutuk sekarang dia, kan gitu. Tidak diambil, jadi iya memang gitu. Dia kan ini apa namanya? Yang seharusnya kita masuk penjara. Ya, Penjara. ambil alih. Aku yang masuk penjara, kamu nggak usah masuk penjara. Sekarang siapa Sehingga yang dia masuk penjarakan? penjara. Yang penjarakan Yesus siapa? Tidak ada yang penjara. Dosa-dosa kita kan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, seharusnya kita mati. Tuhan itu mencurahkan darah dan tubuhnya supaya menebus dosa kita itu. Begitu. Iya, yang di penjara sekarang kan Yesus. Iya, yang di penjara Yesus. Makanya itu karena kasihnya besar. Karena kasihnya yang besar itu, dia rela supaya kita manusia ini tidak binasa di neraka. Maka yang boleh menebus dosa kita pada perjanjian lama, Bang Juma, itu adalah apa namanya? Dengan Kambing. penebusan dosa itu harus dengan pencurahan darah. Perjanjian lama ya. Nah, perjanjian itu dia. baru, makanya Nah, perjanjian baru dengan darah Yesus lah supaya kita tidak masuk neraka. Makanya dia yang dikutuk. Ada penebusan darah, harus ada penebusan darah. Makanya Tapi dia yang darah- mengambil alih kutuk. Iya, betul. Nah, Tapi siapa bukan yang dia mengutuknya? dikutuk. Siapa yang mengutuknya? Tidak ada, dia mengambil. Kita yang manusia terkutuk, kita yang manusia enggak ada yang mengutuk dia. Tidak ada yang bisa mengutuk Allah. Tidak ada yang bisa memenjarakan, tapi dia datang sendiri. Dia memberikan nyawanya dan tubuhnya supaya kita ini tidak binasa. Dia kan Allah yang memberikan sanksi. Upah dosa adalah maut. Nah, dia tetap Allah, dia setia. Tetapi karena kasihnya, dia memberikan kasihnya pada kita. Bagaimana kita tidak mati, bagaimana manusia tidak masuk neraka selama-lamanya. Maka karena kasihnya, dia mau menyelamatkan kita. Karena dia setia dan adil, dia adil, dia tidak kompromi dengan dosa. Maka upah dosa adalah maut. Bagaimana manusia tidak masuk neraka? Maka karena kasihnya, dia memberikan darah dan tubuhnya. Itu dia. Ya, sekarang Dia tuh adil tapi memiliki kasih. kan dia Begitu, ngambil alih, Bang Juma. dia mengambil alih kutuk kan?
Iya. Nah, Tapi tidak ada yang mengutuk dia. Tidak ada yang mengutuk dia. Yang gimana ceritanya itu? Loh, Kan upah dosa adalah maut. Upah kan dosa adalah maut. Tuhan mengutuk orang yang berdosa. Nah, Iya, jadi tidak ada yang mengutuk. supaya orang yang berdosa ini tidak dikutuk, dia yang mengambil alih kutuk itu. Betul. Nah, berarti kutuk yang diambil alih itu adalah kutukan dari Tuhan. Betul? Iya, makanya jadi kan karena dia tidak kompromi dengan dosa. Allah Iya, yang tadinya iya. adil, dia kan setiap orang yang berdosa itu harus mendapat hukuman. Setiap orang yang berdosa pasti mendapat hukuman. Nah, Iya, hukuman iya, dosa iya, ini bagaimana caranya? Setiap orang berdosa pasti mendapat maut ya, harus mendapat maut. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan punya adil dan dia juga punya kasih. Dua ini, adil dan kasih. Karena upah dosa adalah maut, ini harus terjadi. Tetapi Allah itu memiliki kasih, maka dia mengasihi kita, dia datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menjadi penebusan dosa dengan apa? Dengan darah dan tubuhnya. Dia yang adalah Allah, adalah roh. Bagaimana caranya? Berarti Kristen tidak mati lagi dong, kan udah ditebus. Nanti ya, di kehidupan kedua lah, nanti ke akhir zaman. Kita akan hidupkan kembali. Katanya upah dosa adalah maut. Yesus datang menebus maut, berarti nggak maut lagi, nggak lagi mengalami kematian, kan gitu. Ada kata Tuhan Yesus. Tapi kata Tuhan Yesus, ditebus. selama masih ada, Bang Juma, selama masih ada dunia ini, masih ada langit dan bumi, masih ada tabur tuai. Jadi apa yang kita perbuat itu yang akan kita tuai. Tapi sudah Tidak ada ditebus binatang dengan jalan tuai. kutuk. Itu nanti akhir zaman, nanti penghakiman akhir zaman. Ya ditebusnya. Bukan Maksudnya? sekarang. Loh. Nanti Upah dosa adalah maut. Yesus datang menebus Iya, dosa. mautnya itu maksudnya neraka. Mautnya itu bukan berarti maut sudah ditebus kan? maut yang kedua, kematian kedua itu loh. Kematian lain kedua. Lain lagi. Iya, di situ kita tebusnya. Makanya siapa memakan tubuh dan darahku, maka dia di akhir zaman akan dibangkitkan. Enggak, kan tadinya Adam mengalami kematian. Kematian yang dimaksud Kematian itu itu tetap ada selama dunia ini masih ada hukum tabur tuai. Tidak ada dihilangkan satu titik pun dari perjanjian lama. Lalu Tapi yang ditebus ditebus apa? Tuhan Yesus adalah kita akhir zaman. Akhir zaman. Penghakiman akhir zaman. Oh, begitu. Ya. Kupikir maut yang ditebusnya dosa. Ya dosa yang kan penghakiman dosa itu kan akhir zaman, bukan saat kita mati ini, bukan kita saat ini, sebelum akhir zaman. Ya. Kematian tubuh itu memang tetap ada. Tetapi kebangkitan yang kedua itu ada juga. Ya, jadi apa yang ditebus Yesus? Apanya yang ditebus? Dan di akhir zaman, ya masuk nerakanya itu penghakiman terakhir. Nah, itu Yang dia. tidak ditebus Tuhan Yesus itu masuk neraka selama-lamanya. Yang ditebus Tuhan Yesus masuk surga selama-lamanya. Itu yang maksudnya. Kenapa Itu yang jadi kayak ditebus. gitu ya? Kok jadi aneh ya? Loh, ini kan akhir zaman yang khusus Tuhan Yesus menebus dosa kita, yang menjadi raja, dan Tuhan kan akhir zaman nanti Yesus menjadi raja. Sekarang belum menjadi raja. Di dunia Yesus belum menjadi raja. Nah, sekarang kalau Yang Tuhan Yesus kan- kutuk yang ditanggung Yesus ini, siapa yang mencabut kutuk itu? Ya Allah itu sendiri yang berkuasa lah. Oh, berarti Yesus dikutuk sama Allah itu kan? Bukan ya dia mengambil kutuknya itu, dia mengambil dosa kita itu sendiri dengan mengorbankan dirinya. Ya, itu dia menanggung kutuk. Yesus menanggung kutuk kan? Iya, menanggung kutuk kita. Nah, Kalau tidak ada sekarang- dosa sebenarnya, kalau manusia, Bang Juma, kalau manusia tidak berdosa, tidak perlu penebusan itu sebenarnya. Ya, kalau manusia Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Iya, Itu silakan namanya aja. Natal. Bukan itu yang jadi permasalahan. Sekarang dia nanggung kutuk, artinya itu dia. artinya dia dibawa kutuk. Makanya kutuk itu terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, sehingga manusia itu terkutuk, sehingga tanah ini menjadi kutuk, Iya. sehingga hewan ular seperti kutuk. ketika Yesus menanggung kutuk itu,
berarti dialah yang menanggung kutuk itu, berarti dia yang mengalami kutuk itu. Dia mengalami Iya, kutuk. makanya dia bilang Yesus itu adalah Adam yang kedua. Nah, sekarang Ya, jadi, kalau dikatakan supaya Yesus kita yang menanggung dipulihkan. kutuk dari mana yang dia tanggung? Kutuk dari Kutuk mana? kita, kutuk dosa kita ya. Nah, Di dosa Yesaya kita- 53 itu kutuk kita lah yang ditanggungnya, sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dosa kutuk ini dari mana datangnya? Dari Adam dan Hawa ketika memakan buah Yang itu mengutuknya terlarang siapa? itu. Ya Allah lah. Nah, Allah. berarti Yesus dikutuk sama Allah, kan begitu? Dia ya Allah itu sendiri. Dia lah Allah itu mengutuk sendiri. dirinya, Tapi dia mengutuk mengaku dirinya. sendiri. Dia mengutuk dirinya di mana itu? Makanya Allah itu memiliki dua sifat ya. Allah itu memiliki dua sifat, yaitu adil. Dia adil. Ya, setiap yang berdosa akan menanggung dosa. Siapa yang berbuat dosa akan mendapat maut. Kemudian dia adil. Kemudian Allah itu kasih, penuh kasih. Karena kasihnya, maka dia Mengutuk datang dirinya. ke dunia ini sebagai manusia, menembus dosa manusia. Iya, mengutuk dirinya Itu sendiri dia. kan? Jadi untuk diri sendiri, dia mengambil kutuk kita yang berdosa ini. Tanpa tadi Iya. manusia berdosa, tidak akan ada kutuk. Kan Tanpa manusia dia, tadi dia ada yang mengutuk. berdosa, tidak akan ada kutuk. Kan dia yang mengutuk tuh. Dia pula yang turun menanggung kutuk itu. Berarti Iya, dia mengutuk seperti itu. dirinya. Dia ngutuk dirinya berarti. Itu karena tadi, makanya aku bilang tadi karena Allah itu karena Allah itu Mati adalah meja. adil, dia sifatnya adil, Allah itu sifatnya adil dan Allah itu sifatnya kasih. Dua-duanya Iya. berjalan. Berarti dia mengutuk Itu. dirinya sendiri kan? Bukan lah, dia kan mengutuk pada awalnya kan dia mengutuk ular, mengutuk manusia, mengutuk terus tanah. mengutuk nih, habis itu dia turun nanggung sendiri tuh kutuk. Kan begitu. Iya, karena Allah itu mengasihi kita. Bagaimana kita tidak masuk neraka selama-lamanya? Iya. Ya dia harus menanggung kutuk itu. Dia menanggung kutuk itu. Jadi ceritanya Begitu. tadinya dia pasang perangkap. Lalu dia turun Karena sendiri. tidak ada masa merangkap. Allah itu merangkap membenci dirinya dosa. sendiri. Intinya Allah itu membenci dosa. Bukan Bang Juma. Allah itu membenci dosa. Upah dosa adalah maut. Itu memang harus terjadi. Iya, Upah dia dosa memang turun. maut. Dia turun mengambil alih kutuk itu. Iya, dia Ya, berarti dia mengutuk dirinya mengambil sendiri. alih itu. Dia mengutuk Tidak dirinya begitulah itu sendiri. pemikiran Bang Juma itu terlalu sempit pemikiran Bang Juma itu. Kita kan yang berdosa kan kita, bukan Allah. Iya, makanya Yang ikut kita manusia, bukan dia sendiri lah. makanya manusia yang Mana sih harusnya pemikirannya? dikutuk. Manusia yang harusnya dikutuk. Tetapi karena Iya. dia kasih, dia adil, Karena dia maka kasih. dia turun Iya. Karena dia mengasihi kita. mengambil alih kutuk tersebut. Ya. Berarti betul. sekarang dia yang mengutuk dirinya sendiri. Tidak ada seperti kata-kata, tidak ada seperti itu, tidak ada. Kitalah yang kutuk kitalah yang ditanggungnya. Dia menanggung, Itulah. dia hanya menanggung. Iya. Dia hanya mengandung, menanggung. Dia hanya menanggung, bukan dikutuk ya, menanggung. Iya, Kita yang menanggung terkutuk, yang kutuk terkutuk yang itu dia manusia, Bang torehkan Juma, bukan sendiri. Allah. Dia yang mengutuk manusia. Lalu dia turun mengambil kutuk itu. Ya sekarang dia yang kena kutukannya sendiri dong. Tetapi kan manusia yang terkutuk, bukan Iya dong. Allah. Iya, tapi kan dia mengambil tetapi alih, tidak, berarti dia itu namanya kutukan salah- tadi yang salah, ditujukan kepada manusia. Kutukannya dia berikan kepadanya sendiri. Gimana cerita? Tapi tuduhannya tidak seperti itu, tidak seperti itu tuduhannya. Artinya yang kita harus pikirkan, Kok yang tidak kita seperti itu? harus Dia kan mengutuk bukan gini. manusia. Tunggu dulu. Setelah dia yang mengutuk harus manusia, dia Bang turun Juma ke pikirkan. bumi, mengambil alih kutukan itu sendiri. Berarti Makanya. kutukannya yang dia berikan kepada manusia sekarang dia yang tanggung sendiri. Berarti dia mengutuk dirinya sendiri. Ya enggak lah, itu namanya pemikiran. Yesus mengutuk dirinya sendiri. Setengah itu pemikiran OGDJ itu, ya. Yang harus Iya, kita pikirkan, yang harus kita pikirkan, yang gini, pemikiran kita harus kita set pikiran kita itu. Oh, harusnya aku yang mati, Tuhan yang tanggung, berarti Tuhan itu Dia sangat mengutuk mengasihiku. dirinya sendiri, Bu. Itu yang kita pikirkan, Bang Juma. Gini, Bang Juma. Yang harus Yesus kita mengutuk pikirkan. dirinya sendiri. Ya, begitu, yang harus Anda salah pemikiran. Pemikiran Anda salah. Yang harus Anda pikirkan, yang harusnya tadi saya masuk neraka.
Tetapi Tuhan rela menanggung kutukan saya. Berarti Tuhan itu penuh kasih. Itu yang harus kita pikirkan. Gitu loh. Jangan pikirkan yang macam-macam yang tidak perlu kita pikirkan. Nggak usah pikirkan. Karena Tuhan Yesus berkata, pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang ada di sorga. Jangan pikirkan hal-hal dunia. Jadi supaya Bang Juma pikirannya benar, pikirkan seperti ini. Pikirkan seperti ini. Allah itu penuh kasih, maka saya harus hidup benar dan tulus, dan saya harus membalas kebaikan Tuhan. Begitu harus kita pikirkan. Bukan memikirkan, berarti dia mengutuk dirinya sendiri. Itu namanya pemikiran yang salah. Begitu ya. Bodrek. Oke, dengar suara saya Bang Juma. Jaringan. Oh. Jaringan. Jadi mindset kita yang diubah Bang Juma. Jangan kita salah jaringan. berpikir. Udah bagus. Iya, ini gara-gara ada yang Tuhan mengutuk dirinya sendiri nih. Karena pemikiran Bang Juma itu salah. Gara-gara ada Tuhan. Loh, kok salah lagi? Kan dia mengutuk. Dia yang mengutuk. Ini kita tidak asumsi, Dia yang mengutuk. kita baca data. Jangan Bang Juma, jangan silakan. berasumsi dengan pemikiran kita sendiri. Kita baca Alkitab aja. Kita kembali ke data. Jangan asal dibilang congor di bawah itu. Ini data ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai seterusnya saya bacakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan, dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Kemudian, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tunggu, saya kebawakan dulu. Penyakit itu dari Bapa itu sendiri. Lalu Yesus penyakit kita yang ditanggung sendiri. belum selesai Bang Juma. Belum selesai. Kita pakai data, jangan asumsi. Iya, udah selesai itu tadi. Ini data, jangan Yesus di situ, jangan di bawah. Yesus menanggung. Ini berdasarkan data.